Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Emi Ramadhani dengan NPM 22150610027 dari kelas PSTIC Program Studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video yaitu untuk praktikum jaringan komputer yang mana ini adalah tugas akhir dari percobaan satu dengan judul Basic Switch dan End Device Configuration. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan membuat topologi yang sebelumnya sudah ada di modul. Jadi ini adalah modulnya. Ini adalah labnya yang akan kita buat, topologinya yang akan kita buat. Jadi pertama di sini kita memerlukan dua buah PC dan juga kita memerlukan dua buah switch. Oke, lanjut di sini uh, kita akan menghubungkan PC ini dan switch ini. Sebelum dihubungkan, ini akan saya ganti nama dulu. Yang ini akan jadi S1, yaitu switch 1, dan yang ini akan menjadi S2, yaitu switch 2. Dan ini akan menjadi PCA, dan ini akan menjadi PC B. Oke, seperti ini. Setelah itu kita akan menghubungkannya menggunakan kabel, yang mana dari switch ke switch ini kita akan menggunakan uh, copper crossover. Kita sambungkan ini di Ethernet uh, 0/1, lalu ke switch selanjutnya juga di Ethernet 0/1. Lalu dari PCA ke switch satu ini, kita menggunakan kabel copper strip through, yang mana, belum ya, yang mana di PCA ini kita ke Ethernet 0, lalu di switch-nya ini kita masukkan ke Ethernet 6. Lalu dari PCB ke switch 2 juga sama, itu pakainya kabel yang sama kayak sebelumnya, yaitu copper straight through. Di PCB ini kita pakai Ethernet 0. Untuk di switch-nya ini kita pakai Ethernet 18. Oke, ini kita udah jadi topologinya. Selanjutnya di sini saya akan memasukkan IP address ke masing-masing PC-nya. Sebelumnya ini saya atur kayak gini biar mempermudah kita buatnya. Oke, sebentar. Oke, yang mana di sini untuk PCA-nya kita klik config, setelah itu ke Ethernet 0. Nah, di sini di IP V4 itu kita masukkan ini. Kita masukkan IP PCA di sini yaitu 192.168.1.10, yang mana nanti subnetnya itu akan otomatis masuk. Tapi sebelum itu eh, subnet ini juga harus kita samakan dengan subnet yang ada di modul ya. Kalau udah, ini langsung kita, oh, sebelumnya kita periksa dulu di desktop, lalu kita lihat di IP configuration. Nah, di sini
udah otomatis masuk karena sebelumnya udah kita masukkan di Ethernet 0. Ini langsung aja kita close. Kita lakuin hal yang sama di PCB. Kita ke config, lalu ke Ethernet. Terus kita masukin IP-nya yang PCB, yaitu 192.168.1.11. Oke, ini udah. Kita lihat di IP configuration-nya juga udah. Ini langsung kita close aja. Di sini kalau mau lihat IP-nya ah, udah atau belum, kita bisa IP config. Ini optional aja ya untuk yang mau periksa aja. Jadi ini IP-nya udah berjalan. Ini ya saya close aja. Ini juga saya close. Oh, tadi kan kita udah masukin IP address di masing-masing PC-nya. Lanjut di sini saya akan masukin IP address ke masing-masing switch-nya. Yang pertama di sini ke S1 dulu ya. S1, lalu kita klik ini di close dulu aja. Nah, ini kan di switch 1, lalu kita klik ini CLI. Nah, habis itu akan akan keluar komen seperti ini. Ini tinggal di enter sekali aja. Ini langsung masuk ke switch. Selanjutnya kita ikutin cara step-step yang ada di modul ini. Yang pertama itu di sini ada namanya. Oh, ini di sini yang pertama kita akan melakukan enable. Enable sendiri ini digunakan untuk mengakses privilege access, yang mana sebelumnya kita ada di user access dan akan masuk ke privilege access. Yang mana sebelumnya kalau di user itu tandanya dia lebih besar. Ketika kita masukkan enable, dia akan jadi tanda pagar seperti ini. Yang mana ini tandanya kita udah masuk ke privilege access. Selanjutnya di sini akan kita masukkan config terminal. Saya copy-copy aja ya. Config terminal, yang mana config terminal ini fungsinya uh, akan masuk ke config mode setelah berada di private access. Kita enter aja. Nah, ini kan berubah tuh jadi switch config. Itu artinya kita udah masuk ke global konfigurasi configuration mode. Selanjutnya di sini akan masuk ke hostname, yang mana hostname itu digunakan untuk mengubah nama perangkat yang sebelumnya di sini namanya switch ya kan. Ketika saya masukkan hostname, ini kan S1, jadi hostname S1, enter. Nah, di sini masuk tuh depannya. Yang tadinya switch berubah jadi S1. Oke, lanjut. Setelah itu, kita akan masukkan nah, IP, kok caps lock? Nah, IP domain lookup. Nah, no IP domain lookup sendiri ini untuk menonaktifkan fitur pencarian DSM. Ini kita enter aja. Kenapa? No IP. Oh, salah nulis di sini, teman-teman. Maaf ya. Domain lookup. Jadi kalian tuh nulisnya harus benar dan jeli. Kalau enggak nanti bakalan salah. Selanjutnya di sini ada enable akan memasuk. Saya akan memasukkan enable secret class, yang mana nanti ini adalah eh,
kata sandi untuk melindungi switch saya. Jadi kata sandinya adalah pas. Setelah itu masuk ke line konsol 0. Yang mana dan konsol 0 itu nanti di sini ada config line. Nah, config line-nya ini sendiri juga nanti ada passwordnya sendiri dengan cara memasukkan password. Di sini passwordnya saya masukkan Cisco. Oke, di enter. Setelah itu kita login dan exit. Nah, ini kita udah berhasil membuat password eh, untuk ini, untuk switch saya dan untuk line switch saya. Selanjutnya di sini saya akan memasukkan interface LAN 1. Setelah itu, nah ini kita udah masuk ke LAN 1. Setelah itu kita masukkan IP address di sini. Jadi sebenarnya fungsinya itu untuk apa? Jadi fungsinya untuk mengkonfigurasi LAN pada perangkat switch dengan alamat IP yang telah ditentukan. Jadi di sini, tadi di atas ini, kan udah ditentuin nih. Switch 1 itu IP-nya segini dan subnetnya segini. Nah, di sini itulah kita melakukan konfigurasi IP-nya. Setelah itu kita enter. Oke, habis itu kita lanjut ke yang selanjutnya. Tadi sampai mana ya? Oke, tadi sampai sini. Habis itu kita klik no chat. Nah, kalau udah kayak gini, kita enter, kita enter sekali. Nah, setelah itu kita akan masuk mengetikkan banner MOTD yang mana banner MOTD ini berfungsi untuk membuat tampilan pesan peringatan kepada siapapun yang nantinya akan mencoba maksud masuk atau mengakses switch saya. Jadi kayak dia uh, maksa masuk gitu akan menampilkan kata-kata seperti ini. Jadi untuk banner MOTD-nya ini sendiri itu bisa menggunakan petik satu atau menggunakan pagar seperti ini. Langsung aja kita enter, setelah itu exit. Oke, ini udah keluar. Setelah itu ini di enter sekali, di enter sekali, sekali habis itu selanjutnya di sini saya akan masuk ke Oke, lanjut. Di sini saya akan lanjut masuk ke copy running config. Yang mana copy running config ini sendiri itu berfungsi untuk menampilkan seluruh konfigurasi yang sedang berjalan pada perangkat ini. Jadi ini saya enter. Nah ini langsung enter aja. Nah, jadi ini adalah tampilannya.
Setelah itu kita akan show running config. Oh, tadi itu kebalik ya. Jadi yang copy running itu berfungsi untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan. Kalau kita mau menampilkan konfigurasi yang sedang berjalannya, kita ke show running config. Nih, kita enter aja, kita more aja. Jadi ini adalah tampilan dari yang sedang berjalan di hmm, perangkat saya. Kita more aja sampai habis. Oke. Nah, ini udah. Kalau udah keluar seperti ini, berarti itu tandanya udah. Jadi yang berjalan di perangkat saya itu cuman ini. Lanjut di sini saya akan melakukan oh ini, saya akan melakukan show versi. Yang mana eh, show versi ini sendiri itu berfungsi untuk menampilkan versi iOS yang sedang berjalan di perangkat saya. Jadi ini versinya tuh di sini, versinya tepat saya itu 15.0. Ya, itu versinya. Setelah itu lanjut lanjut di sini saya akan melakukan show IP interface eh, apa itu? Brief. Yang mana show IP ini berguna untuk menampilkan ringkasan status dari sistem antarmuka IP pada perangkat yang sedang saya jalankan. Maksudnya itu adalah, ini kita lihat aja. Maksudnya itu adalah di sini ada yang statusnya itu ada yang sedang up dan down. Nanti akan saya jelaskan. Nah, ini udah statusnya. Nah, bisa dilihat di sini, ini ada tabelnya. Kita sesuaikan yang mana di sini F pas Ethernet 0/1 itu dia up, di sini up. Kenapa dia up? Nanti akan saya jelaskan dan di sini fast Ethernet 6-nya itu juga up sama di sini. Lalu yang terakhir up itu ada di LAN 1. Benar ya, sama seperti di tabel ini. Nah, jadi di sini tuh ada pertanyaan. Oke, sebentar. Oh, ini. Di sini, jadi di sini tuh ada pertanyaan, mengapa beberapa port di switch ada yang up dan ada yang down? Jadi jawabannya itu karena dia akan up atau aktif ketika kabel tersambung ke port, kecuali jika dimatikan secara manual. Jadi maksudnya itu portnya akan berfungsi atau up jika menunjukkan bahwa ada koneksi fisik yang baik dan perangkat terhubung dengan aktif. Sedangkan portnya itu tidak berfungsi atau down jika disebabkan oleh masalah fisik dan konfigurasi. Jadi ini kan tadi itu di topologi kita memasukkan F0 dan F6 dan F18 di switch dan di itu PC-nya. Jadi dia terhubung, terhubung dengan kabel. Itulah mengapa dia up dan down. Lalu di sini ada soal kedua ini. Soal kedua itu apa yang dapat mencegah pengiriman ping antar PC? Maksudnya kayak apa yang menyebabkan error atau membatalkan ping itu tidak terjadi. Jadi jawabannya
Ada beberapa alasan kegagalan dalam ping, di antaranya ada alamat IP-nya salah, media terputus, atau saklar dimatikan, atau port secara administratif tidak aktif gitu. Jadi ini adalah hasil dari switch satu. Selanjutnya saya akan ini bisa di X saja ya. Kalau udah, saya akan melakukan hal yang sama, tapi di switch 2 di sini. Sama aja stepnya. Lalu ini buka sebentar tidak terlihat. Gimana cara nuruninnya? Ini gimana lagi? Bentar ya, kakak-kakak yang menonton ini. Harap sabar. Harap sabar karena ini gak bisa turun. Nah, ini bisa. Sama aja stepnya kita masuk ke CLI. Nah, lalu stepnya ini enter sekali. Jadi di sini, di yang kedua ini, saya nggak usah ngejelasin lagi ya. Jadi langkahnya itu sama, cuma nanti beda dikit saya kasih tahu. Biar cepat karena ini sepertinya durasinya sudah kepanjangan ya. Pertama kita akan ketik enable, lalu config terminal. Setelah config terminal itu ada host name. Nah, di sini bedanya kita masukinnya tuh hostname S1. S2 karena ini kan kita di S2. Oke, setelah hostname S2 kita masukkan no IP domain salah domain logout. Setelah itu hmm, enable kita lalu line console aja konsol 0 lalu password lalu login. Nah, ini yang membedakan juga di sini, tapi bukan kalau flannya kita tetap pakai flan satu. Oke, enter. Yang membedakan tuh di sini di IP-nya. Ini kan di sini masih IP S1. Nanti kita ganti ke IP S2 yang mana yang diganti tuh hanya di di sini. Ini kan satu, kalau IP S2 itu belakangnya dua. Langsung aja kita enter. Setelah itu kita no shutdown. Enter lagi. Setelah itu kita masuk ke banner MO sini. Nah, ini saya ngetiknya basing aja ya. Saya cuman ketik Aceh akses. Nah, setelah itu saya enter. Setelah itu saya exit. Oke, ini enter lagi. Setelah itu masuk ke sini, copy running config. Enter. Lalu ke
Show running config. Nah, ini kita enter aja, kita lihat yang sedang dijalankan di laptop ini. Udah, oke, udah. Lanjut ke, saya akan melihat versi, ya kan? Nih, saya akan melihat show versi. Show versi. Ini versinya di sini ya. Oke, lanjut. Habis show versi, saya akan melakukan habis show versi, saya akan melakukan ini. Show IP yang tadi up down itu. Enter. Nah, oke, udah selesai. Jadi ini sama ya. Tuh, ini juga tadi sama upnya down upnya di Ethernet 0/1, lalu di Ethernet 18 dan di VLAN. Oke, ini kita udah konfigurasi IP di switch di PC. Waktunya sekarang kita coba ping di laptop. Di PC. Pertama kita buka desktop lalu komen komen prompt, komen prompt atau terminal ya? Komen prompt. Pertama kita ping ke ping ke dari ini kan PCA. Jadi kita ping ke switch satu yaitu 192.168.1. Kok nggak bisa, coy? Oh, kurang. Typo. Jadi kita harus ngetik yang benar ya, teman-teman, biar tidak salah. .168.1.1. Oke, ini pertama kita akan ping ke switch satu dan berhasil ya. Ini ada request timeout satu itu tidak apa-apa karena pertama kali ping itu pasti eh, si PC ini akan mencari dulu IP-nya. Lanjut kita ping ke switch 2 yaitu 192.168.1.2. Nggak apa-apa ya, ada request timeout satu, yang penting nggak request timeout semua. Oke, ini udah. Nah, terakhir ini saya mau ping dari ini kan PCA. Saya mau ping ke PCB, berarti 192.168.1.10. Ini kan PCA ya. Ke PCB berarti .11. Wih, ini kekirim semua nih yang dari PC ke PC. Ini di PCA udah bisa ya pingnya. Saya close, lanjut ke PCB. Apa ini, coy? Apa ini, boy? Oh, comment from ini atasnya abaikan saja karena tadi saya mencoba IP config. Lanjut kita mau ping ke switch satu, ping 192.168.1.1. Oke, ini berhasil ya ping ke switch satu, lanjut ke switch 2, ping 168.
192.168.1.2. Oke, ini ping ke switch 2-nya juga berhasil. Yang terakhir kita ping ke, ini kan PCB, berarti kita ping ke PCA, yaitu 192.168.10. Oh, .1.10. Oke, bisa diping semua. Jadi percobaan ini berhasil. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf bila videonya kurang jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.